Baik, halo. Saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode ke-260 yang berjudul Team Networks. Serajum Live adalah program Senin, Rabu, Jumat disiarkan langsung dari Maestro Studio Rumah Betawi dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini adalah Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan materi hari ini karena materinya agak padat. Namanya 260. Sebentar ya, kita akan klik. Ini tuh, kok belum ada? Waduh, gawat. Sebentar. Saya tes dulu. Ada kok nggak ada. Sebentar ya, dibuka. Ini kenapa nggak ada tadi? Waktu dibuka tadi tidak ada. Oh, salah nulis. Pantes. Oke. Ya, ada. Baik, teman-teman semua. Nah, saya akan membesarkan diri sedikit. Di sini cukup, kurang gede sedikit, kurang gede sedikit. Baik. Teman-teman semua, kita akan mulai. Jadi, to weather a crisis, build a network teams. Ini judul daripada artikelnya. Ya, dari McKinsey. Silakan kalau Anda mau belajar sendiri, Anda bisa mengakses. Tapi judulnya ada To Weather a Crisis, Build a Network Teams. Ini adalah materi yang serangkaian sebetulnya ada 5 totalnya, di mana di dalam 5 tadi ya Anda bisa mempelajari semua. Nanti Anda urutin ya, nanti saya kasih urutannya. Baik, mari kita akan masuk materi. Materi ini direkam dan Anda bisa subscribe atau dipostingkan di Handoko Maestro dan nanti bisa subscribe, bisa kasih like, ya, tulis komen, sharingkan, dan juga jangan lupa pencet bell agar supaya Anda dapat notifikasi. Judulnya tadi saya ulang, To Weather a Crisis, Build a Network of Teams. Para pemimpin di seluruh industri apa aja, ya tidak dapat memperlakukan pandemi ini seperti peristiwa yang lain yang pernah mereka alami sebelumnya. Jadi penting untuk menyadari bahwa ini belum pernah terjadi. Ya, jadi belum pernah terjadi, nggak pernah dialami. Jadi kita tidak bisa belajar dari pengalaman karena Anda tidak punya pengalaman itu. Oke, untuk memahami situasi saat ini, yaitu kasusnya dalam membuat keputusan tentang bagaimana merespon, Anda perlu melibatkan lebih banyak orang. Ya, nah kita akan lihat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat ini, orang-orang Anda perlu merespon dengan urgensi tanpa eksekutif atau senior dengan cara pemerintahan tradisional yang memperlambat. Jadi tanpa struktur-struktur yang sifatnya tradisional yang akhirnya berujung pada menghambat. Ciptakan yang namanya network team atau team networks yang kuat, yang diberdayakan untuk beroperasi di luar hierarki dan struktur birokrasi daripada organisasi. Nah, katanya menurut artikel ini menanggapi virus corona, semua organisasi mendirikan control towers, nerve centers yang mengambil alih beberapa operasi krisis perusahaan. Jadi ada control towers-nya, ya, ada nerve centers-nya. Nah, apa sih itu control towers? Apa itu nerve centers? Ya, the nerve centers of an organization is a place from where its activities are controlled and pakai bahasa Indonesia aja deh. Nerve center dari sebuah organisasi adalah tempat dari mana kegiatannya dikendalikan dan di mana para pemimpinnya bertemu, ya. Itu kalau kita bicara soal nerve centers, ya. Kegiatan dikendalikan. Nah, kalau control towers ya dikatakan sebagai, kalau kita tahu yang namanya control towers itu ada di bandara biasanya, dari mana instruksi diberikan kepada pesawat ketika mereka lepas landas atau mendarat.
Jadi pengertiannya Anda tahu bahwa ada nerve centers, jadi pusat di mana semua pengendalian ada di situ. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini kita akan coba lihat. Mari kita simak langkah-langkah berikut ini. Ada 4 langkah yang dijalankan. Satu yang disebut dengan launch team fast and build as you go. Ya, di launch team yang cepat dan dibangun pada saat waktu ya. Get out of the way but stay connected. Keluar dari nanti kita akan bahas ya. Champion radical transparency and authenticity, dan yang keempat adalah turbocharge self-organization. Kita akan coba lihat satu-satu. Yang dimaksud dengan launch team fast and build as you go adalah buatlah tim yang menangani prioritas strategis saat ini dan tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi. Apa sih sebetulnya yang tantangan utama yang paling dihadapi organisasi? Apakah mungkin tantangan utama itu adalah masalah kesehatan? Bisa jadi. Apakah mungkin bahwa tantangan utama itu masalah keuangan? Bisa jadi. Apakah mungkin tantangan utama itu masalah keamanan? Bisa jadi, gitu kan. Jadi bisa jadi apa aja. Yang penting Anda tahu membuat prioritasnya. Para pemimpin juga harus memahami bahwa kesalahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi jangan terus kemudian berpikir, jangan sampai salah ya. Nanti pada saat jangan sampai salah, akhirnya mereka tidak berbuat apa-apa dan itu menjadi kesalahan yang paling fatal sebetulnya. Nah, mungkin tim-tim ini tidak akan menjadi tim yang tepat dalam sebulan ke depan. Tetapi modelnya dibuat agar fleksibel dan dapat berubah. Jadi ini tim yang diambil dulu untuk beraksi. Ya, nanti kalau memang nggak tepat, ya tentu saja kita berusaha untuk setepat mungkin. Kalau sampai nggak tepat, bisa dilakukan perubahan, ya, dapat berubah. Terus apa yang mesti dilakukan? Tim harus membuat keputusan terbaik yang mereka bisa dengan informasi tersedia. Nah, ini yang terkait dengan informasi yang tersedia ini memang tidak mudah dalam saat ini. Ya, misalnya ambil contoh nih. Ya, sekarang ini yang kita hadapin, mungkin sebagian dari kita belum mendengarnya, ada varian baru yang namanya Omicron gitu kan. Ayo, informasi berapa banyak yang kita punya? Ya, belum banyak. Nah, justru itu tim harus membuat keputusan terbaik yang mereka bisa dengan informasi yang tersedia. Misalnya untuk mau melakukan perjalanan ke tempat tertentu, itu kan. Ya, yang dia punya dia nyari sampai ini. Tapi seluruh anggota tim berkontribusi. Jangan khawatir tentang terkait dengan ini network team atau tim network. Jangan pernah khawatir tentang kesempurnaan. Kuncinya adalah mereka untuk membela tim dan membiarkan mereka memperbagi arah dengan cepat. Jadi kalau kita mengharapkan ini sempurna dalam situasi yang sangat tidak sempurna atau dalam situasi yang berubah dengan sangat cepat sekali, ya maka ini akan jadi masalah besar. Oke, akan jadi masalah besar. Saya ingat sekali contoh misalnya kata dengan Omicron ya, minggu lalu itu pemerintah Australia bilang bahwa oke, orang internasional boleh datang starting 1 Desember gitu kan. 1 Desember itu minggu lalu, berarti kalau sekarang tanggal 29 itu kira-kira minggu-minggu ketiga. Terus kemudian berarti kalau orang-orang internasional boleh datang, orang anak-anak yang sekolah di Australia pun boleh kembali ke negaranya dan nanti akan kembali lagi. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba 2-3 hari yang lalu heboh Omicron dari Afrika Selatan yang katanya sudah sampai di pemberitaannya sudah sampai ke Hong Kong gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, pada saat ini terjadi, tiba-tiba pemerintah Australia mengatakan bahwa tunggu hold. Ya, ada keputusan baru terkait dengan itu. Dan ternyata apa yang saya dengar keputusannya adalah nggak bisa tanggal 1, tetapi tanggal 15. Tentu saja di sana itu pada saat diputuskan pasti mencari informasi dan informasinya itu yang tersedia aja ya. Ya berusaha untuk klarifikasi, tapi kan yang tersedia itu kan yang sudah terekspos, yang belum terekspos kan kita tidak tahu gitu ya. Terus kemudian nah ini hal seperti ini terjadi di tengah ketidakpastian karena materi ini adalah bicara materi tentang
bagaimana menghadapi pandemi. Dan ini merupakan sebuah materi yang serial. Evolusi dimulai ketika tim eksekutif senior menciptakan 2 tim, yaitu namanya intelligent team dan planning ahead team. Ya, ini nanti teknis sekali ya. Kalau Anda mau mempelajari secara khusus, tinggal kontak Mia Maestro di 0858 1-nya 4 kali 2121 ya, karena nanti kita akan membantu Anda sampai ke detail sekali. Terus yang namanya intelligence team adalah menciptakan central hub yang mengarahkan dan mengorganisasikan respon sementara beberapa tim terkait yang beroperasi dan sebagai juru bicara. Sementara kalau planning ahead team memberikan skenario untuk pemulihan dan seterusnya. Jadi ada intelligence team ya, mengarahkan organisasi respon sementara beberapa tim ya, dan ada planning ahead team di mana tim-tim ini yang satu mikirin bagaimana koordinasi, gimana juru bicara, gimana komunikasi dan sebagainya. Yang satu kalau tidak ada perubahan, ya tentu saja dia termasuk nyerap, harus kemudian seperti apa untuk pemulihannya dan skenario-skenarionya ya. Itu dibikin. Ya kalau dulu mungkin kalau ilmu pelajaran klasiknya adalah ada yang namanya contingency plan ya. Kalau ini terjadi maka ini, kalau itu terjadi maka itu, kalau ini terjadi maka ini, gitu terus ya. Baik, kita akan teruskan. Setiap tim berjumlah kecil dan berisi campuran individu dengan keterampilan lintas fungsi, bertindak dengan mandat yang jelas, tentu saja ya, otoritas yang jelas, tapi juga dalam pagar pembatas yang memberdayakannya untuk bertindak. Jangan sampai tim ini terus kemudian nggak punya otoritas. Jadi tim ini harus, kalau orang bilang, harus di-empower, ya, dikasih wewenang untuk memutuskan, tapi harus bertanggung jawab terhadap keputusannya. Ya, ini yang disebut dengan launch, think fast and build as you go. Ya, nomor dua, get out of the way but stay connected. Ya, setelah membuat tim awal, seorang pemimpin harus memastikan komunikasinya itu mesti multi arah, jangan one way. Ya, nah ini multi way ya, jadi multi ways. Jadi kalau one way nanti jadi masalah. Tidak hanya di satu tim, tapi juga antar tim dan kepada seluruh organisasi. Maka tadi ada juga yang namanya intelligence team ya, pada saat kan dikomunikasikan. Dan sekarang komunikasi multi arah ini menjadi tidak terlalu susah karena teknologi banyak membantu. Ya, untuk melakukan ini harus ada koordinasi yang stabil dengan tim pusat ya, tadi yang di intelligence teamnya ya. Central Hub dapat memeriksa kemajuan yang telah dibuat, menemukan cara untuk mendukung tim, dan memastikan mereka menggunakan prinsip pemecahan masalah. Ya, ini modelnya jadi agak sedikit banyak. Terus pada titik ini saatnya bagi pemimpin untuk berperan sebagai katalis dan pelatih. Ya, katalis itu seperti kita tahu mempercepat proses. Ya, kalau pelatih itu adalah membuat itu menjadi. Sebagai katalis, pemimpin harus mengidentifikasikan peluang, ini mempercepat proses ya, membuat koneksi antar tim, memicu ide untuk dipertimbangkan tim, dan menyediakan sumber daya untuk mendorong upaya tersebut. Ini sebagai katalis. Dan kalau kita sebagai pelatih, pemimpin secara teratur terlibat dengan tim leader dan anggota tim untuk menyelesaikan hambatan dan mengatasi tantangan. Ya, karena yang namanya hambatan, yang namanya tantangan di masa pandemi ini ada banyak dan ganti-ganti. Ya, hambatannya ada banyak dan ganti-ganti. Oke, langkah kedua ini adalah tindakan penyeimbang. Tadi kan langkah pertama sudah, tindakan penyeimbang. Jadi ringan terbentuk, jumlah tim meningkat, dan tim membuat koneksi mereka sendiri antar tim dan juga tim itu dengan pusat. Tadi kan dikatakan bahwa komunikasinya nggak boleh lepas itu. Ya, otoritas pemimpin berada di luar tapi masih terlibat. Ya, nah, harapannya tentu aja jangan dikit-dikit harus ke pemimpin yang paling tinggi. Ini untuk organisasi yang besar. Bantu mereka memahami bahwa Anda percayai mereka untuk membuat keputusan. Ya, saya pernah dulu melakukan program di sebuah perusahaan yang problem paling besarnya adalah mereka nggak mau membuat keputusan. Ya, kenapa? Karena selama bertahun-tahun terbiasa menjadi pelaksana, biarpun fungsinya sebagai leader.
Sehingga saya masih ingat program itu judulnya adalah EGP. Ada kaosnya segala macam gitu ya. EGP itu bukan emang gue pikirin, tapi empower, growth, and perform. Jadi orang-orang itu diberdayakan ya, karena waktu itu krisis juga, terus kemudian dibiarkan tumbuh dan kemudian mencapai hasil EGP. Ya, tujuannya di sini adalah untuk memberdayakan tim dan mendukung mereka tanpa micromanaging. Seperti yang kita tahu ya, micromanaging itu kalau para atasan itu ngurusin sampai ke receh-receh, sampai ke, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, nitty-gritty things, ya, hal-hal yang kecil-kecil banget ya. Dan ini kita mesti hati-hati ya, banyak leader yang suka seneng ngurusin nitty-gritty things. Ya, pada saat Anda melakukan terlalu banyak nitty-gritty things, maka Anda sebetulnya kehilangan kesempatan untuk melakukan strategic things. Ya, jadi itu yang hukum alamnya ya. Kalau kita terlalu detail sekali, maka akhirnya ujungnya kita jadi tidak berpikir strategis. Orang-orang tertentu, terutama yang menguasai hal-hal yang sifatnya teknis, itu punya kecenderungan untuk menuju ke micromanaging. Padahal kalau istilahnya, kalau saya suka ngeledekin ya ke dulu anggota tim saya, kalau ini, kalau kamu sudah jabatannya segitu tingginya masih ngerjain seperti itu, rugi saya. Ya, kenapa? Itu harus bisa dikerjakan oleh orang lain yang jauh lebih murah bayarannya dibanding kamu. Ini yang menarik. Ya. Terus masuk. Kalau tadi kita bicara soal nomor 2, saya akan bicara soal nomor 3 yang namanya champion, radical transparency and authenticity. Ya, pemimpin yang menggunakan pendekatan komunikasi akan dan memang harus menunjukkan lingkungan yang kolaborasi atau kolaboratif. Ya, mempunyai kemampuan untuk melakukan kerjasama. Ya, dia juga mesti punya transparansi dan juga yang disebut dengan keamanan psikologis yang penting untuk keberhasilan. Jadi kalau kita tidak bisa menanamkan lingkungan yang sifatnya kolaboratif, ditransparansi, ya semuanya serba tertutup atau serba rahasia, ya yang padahal ini sangat penting untuk yang namanya keberhasilan. Kolaborasi dan transparansi terjadi ketika individu dalam suatu organisasi merasa aman secara psikologis. Ya, jadi kalau kita itu ada kolaborasi, kalau kita aman, jadi penentunya adalah aman nggak secara psikologis. Kalau kita aman secara psikologis, maka saya akan berkolaborasi dengan Anda. Saya akan terbuka kepada Anda. Ya, nah, rasa aman secara psikologis ini bagaimanapun juga adalah tugas pemimpin untuk menanamkannya. Oleh karena itu, pemimpin harus mengenali orang-orang yang mengambil risiko dengan cerdas. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak ambil risiko sama sekali, ya, maka harus dikenalin siapa yang mengambil risiko dengan cerdas, bersikap otentik dalam komunikasi, nggak pura-pura, nggak apa ya, image management atau management of impression gitu ya, berempati terhadap mereka yang cemas dan mengakui kesalahan kepada orang lain. Nah, ini adalah orang-orang yang pas untuk diajak, didorong atau mendorong orang lain untuk melakukan yang namanya kolaborasi dan juga transparansi. Nah, sekali lagi tadi di bagian sebelumnya juga disebut bahwa kesalahan akan terjadi. Menghukum mereka karena gagal ketika mengambil risiko tidak boleh dilakukan. Ya, tentu saja yang mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bodoh, kalau kesalahan-kesalahan yang memang ya, mungkin salah asumsi, mungkin informasi, seperti kita tahu kan, tim itu adalah informasi dari yang cuma sekedar yang ada. Yang pasti tim tadi juga mungkin belum terbiasa dengan anggota timnya, ya, jadi kesalahan atau kekurangan itu adalah, dan termasuk kemauan untuk mengambil risiko, asal memang bisa apa ya, orang suka bilang calculated risk, maka dia tidak baik untuk dilakukan atau dihukum. Di saat sesuatu tidak berfungsi sebagai mestinya,
Dan ini sering terjadi, ya. Tim berani bersikap transparansi secara radikal dan mengatakan rencana kami tidak cukup baik. Kami perlu meluncurkan tim lain atau menambah beberapa anggota lain lagi. Nah, kalau enggak, yang terjadi kalau secara teori dikatakan sebagai escalation of commitment. Jadi kalau tim itu melakukan sesuatu, dia misalnya kurang atau salah dan dia nggak mau ngaku, dia jalan lagi, ya dia jalan lagi, sampai terus berharap bahwa suatu hari akan menjadi sesuatu yang baik atau berhasil, tapi ternyata pengorbanannya sudah menjadi makin banyak. Nah, tim dalam situasi yang tidak pasti seperti sekarang, ya tim yang berani transparansi secara radikal mengatakan bahwa aku gagal, aku nggak bisa, maka itu yang harus dihargai justru. Ya, tentu saja sebelumnya harus dengan melakukan yang baik. Keamanan psikologis dapat mendukung tim dengan berbagi informasi secara cepat untuk mengatasi tujuan yang berubah. Ya, sekali lagi, di dalam situasi pandemi ini, uncertainty atau ketidakpastian sangat tinggi. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara uncertainty tinggi, yang namanya goal, yang namanya tujuan itu juga bisa berubah-ubah. Ya, beda dengan situasi yang stabil, situasi yang status quo yang memang enggak berubah-ubah. Ya, mendorong individu dengan tim untuk dengan menguji ide, mengulangi, dan tentu saja harus belajar dari kesalahan. Jangan sampai melakukan kesalahan dan tetap tidak belajar, jatuh di kesalahan yang sama. Nah, pada saat kita bicara soal mempelajari kesalahan, maka kesalahan satu tim bisa menjadi pelajaran buat tim yang lain. Ya, oleh karena itu tadi transparansi menjadi penting. Kalau mereka ditutup-tutupin, yang ada tim lain nggak belajar, akhirnya membuat kesalahan bodoh yang sama, dan itu akan merugikan. Ya, di poin sebelumnya sudah kita bahas poin teknis untuk menyiapkan tim network, itu yang nomor 1 ya. Terus kemudian terbentuk dan dukungan dari kepemimpinan network tersebut harus menjadi mandiri dan dapat mengelola diri sendiri. Jadi ini kita bicara soal bagian yang keempat yang namanya turbocharged self-organization. Kuncinya adalah apa? Harus menjadi mandiri dan dapat mengelola diri sendiri. Self-organization. Nah, terus di panel keempat ini network mulai bekerja sama untuk memobilisasi di mana krisis sedang diperangi. Sekali lagi, istilahnya adalah bahwa kita semua sedang menghadapi yang namanya krisis, ya, ketidakpastian tinggi, ya, perubahan yang cepat sekali, gitu ya. Seiring bertambahnya jumlah orang dan semakin sedikit orang yang terhubung satu sama lain sepanjang waktu, ya. Nah, teman-teman semua, materi ini yang merupakan sekali lagi adalah materi rangkaian, ya, materi rangkaian yang terdiri dari 5 hal. 5 hal itu baik untuk Anda pelajarin sebagai leaders, ya. Jadi yang terakhir adalah membentuk namanya team networks, ya. Sebelumnya bicara tentang bahwa kita harus tahu persis bahwa di dalam situasi ketidakpastian pun kita mesti bikin keputusan, ya. Terus kemudian kita juga bicara soal bahwa dalam menghadapi ketidakpastian ini penting sekali untuk kita bilang deliberate calm, ya, tenang tapi waspada, dan juga bounded optimism, jangan terus kemudian dan pesimis tetapi optimis. Itu dua yang dibicarakan sebelumnya. Nah, ini kita bicarakan yang nomor 5 yang kita bicara tentang network team. Kelima-limanya teman-teman semua Anda bisa tonton di Handoko Maestro sebagai kanal edukasi. Serinya sebentar ya, saya carikan nomornya berapa saja. Saya sendiri juga lupa. Sebentar ya. Nomornya berapa aja? Lupa. Sebentar. Di mana ya saya tulis ya? Waduh, gawat. Ada 5. Sebentar ya. Saya carikan kepada Anda.
Oke, sebentar ya. Jadi isinya apa aja sih gitu ya, sebentar. Oke. Oke ya. 5 ini ya. Jadi materi yang kita adalah to weather crisis ya tadi ya. Terus kemudian how to demonstrate calm and optimism in crisis ya. Terus kemudian materi tadi saya sudah sebut juga decision making in uncertainty time saya juga sudah sebut. Nah, terus kemudian ini namanya compassionate leadership. Jadi kalau Anda di dalam situasi krisis ini Anda harus menjadi compassionate leaders ya. Leaders yang tidak cuma sekedar mikir diri sendiri, tidak hanya sekedar mikir target, tapi juga menggunakan tangannya untuk menolong ya, melakukan sesuatu dengan cara yang lain, dan tentu saja satu lagi adalah hatinya harus ada di sana. Di situ dikatakan bagaimana kita tuning in dan turning outward. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi adalah komunikasi. Jadi di dalam terkait dengan komunikasi, itu komunikasi dikatakan oleh artikel ini adalah bahwa jika kita itu sadar dan kita itu mau melakukan usaha khusus untuk melakukan komunikasi dengan baik, maka leader sekarang ini mereka itu butuh banget, yang kita pimpin itu butuh banget dengan bentuk komunikasi yang pas, sehingga dia akan menciptakan kesetiaan, menciptakan para pemimpin baru, menciptakan sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa merancang bentuk komunikasi yang baik. Jadi artikel ini malah melihat bahwa ada optimisme, ada opportunity untuk kita melakukan sesuatu karena orang membutuhkan itu. Ya, kalau pada saat dia dibutuhkan kita berikan, maka nilainya akan sangat luar biasa. Kurang lebih dikatakannya adalah seperti itu. Jadi ada 5 ya, tentang komunikasi, ada tentang compassionate, ya bagaimana kita berempati kepada bawahan kita, ya tentang ketidakpastian atau mesti mengambil keputusan. Bahkan kalau Anda tidak memutuskan pun itu harus berubah sebuah keputusan. Artinya apa? Anda memutuskan untuk tidak memutuskan. Ya, nah ini butuh sebuah ini. Terus kemudian ada tadi deliberate calm sama bounded optimism, ya. Terus kemudian yang baru saja ini adalah tentang bagaimana membangun a network of teams. Nah, semuanya ini dirangkum dalam sebuah materi yang judulnya adalah bagaimana leadership in crisis, responding to the coronavirus outbreak and future challenges. Jadi teman-teman semua, dalam situasi krisis ada paling nggak 5 yang harus dilihat, harus dipahami, harus dijalankan dengan baik. Ya, Anda sebagai leaders, dan kelima-limanya bukan hal yang biasa Anda lakukan sebelumnya, melainkan sesuatu yang baru, sesuatu yang harusnya mulai Anda jalankan karena pandemi ini sudah berjalan selama 21 bulan. Itulah yang kita belajar hari ini ya. Dari sebetulnya aslinya satu artikel ya. Terus kemudian artikel ini menawarkan 5 solusi. Ya, artikelnya judul saya baca ini artikel Leadership in Crisis ya, how to responding to the coronavirus outbreak and future challenges. Nah, ini nanti punya anak 5. Nah, anak 5 tadi saya sudah bahas. Hari ini adalah pembahasan yang kelima, karena pembahasan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, saya sudah lakukan beberapa bulan yang lalu. Yang hari ini adalah tentang the network of teams, yang sebelumnya adalah bicara soal leaders. Tadi itu ya sudah kita bahas making decision in uncertainty ya, terus kemudian tadi juga kita sudah bahas tentang deliberate calm sama bounded optimism, dan kemudian bicara tentang compassionate leadership. Nah, hari ini teman-teman semua materinya adalah melengkapi itu semua.
dari satu artikel yang kemudian bercerita tentang 5 hal yang mesti dibahas atau dilakukan perubahannya oleh Anda sebagai leaders. Materi ini direkam dan akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro yang merupakan kanal edukasi, dan juga kalau Anda suka hal yang sifatnya inspirasi, kami punya kanal YouTube Maestro Channels, ya. Dan untuk keduanya Anda sebaiknya melakukan subscribing, ya, dan juga menyalakan lonceng karena akan mengingatkan Anda apabila materi baru sudah diupload. Nah, ini yang kita bicara hari ini tentang creating a network of teams, ya, bicara soal launch team fast and build as you go, get out of the way but stay connected. Jangan lupa stay connected, ya. Anda sebagai leader harus agak sedikit keluar, terus kemudian tim-tim tadi yang bergerak, tapi jangan terus kemudian dilepas, gitu ya. Champion radical transparency dan authenticity. Transparency dan authenticity menjadi kunci penting, dan turbocharge self-organization dicepatkan agar supaya mereka bisa menjadi tim-tim yang self-organized. Teman-teman semua, mudah-mudahan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan manfaat kepada Anda. Ya, jika Anda ada pertanyaan, jika Anda ada permintaan, silakan kontak ke Mia Maestro di 0858 1-nya 4 kali 2121. Mia Maestro di 0858 1-nya 4 kali 2121. Saya Handoko Wisnuwargo, mohon undur diri, sampai ketemu. Salam.